Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kapan kalian menonton video ini. Pada video ini, saya akan membahas tentang apa itu badan usaha, jenis-jenis badan usaha, dan apa saja keuntungan serta kerugian dari jenis-jenis badan usaha yang akan saya jelaskan nanti. Apa itu badan usaha? Badan usaha adalah tempat di mana terjadinya kegiatan produksi sebuah barang ataupun jasa. Badan usaha ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pemiliknya dengan harta kekayaan dari perusahaannya. Nah, apa saja sih keuntungan dari badan usaha berbadan hukum ini? Yang pertama, dengan memisahkan antara harta pemiliknya dengan harta perusahaannya, maka ketika perusahaannya terkena sanksi atau tuntutan, maka yang terkena tuntutan ini hanyalah harta dari perusahaannya saja dan tidak akan berlaku kepada harta dari pemiliknya. Jadi pemiliknya ya bakal aman-aman aja. Lalu yang kedua, badan usaha yang berbadan hukum ini dapat memperoleh kekayaannya sendiri, seperti modal dan asetnya. Yang ketiga, perusahaan ini bersifat eksklusif karena disahkan langsung oleh Kemenkumham, sehingga nama perusahaannya akan dilindungi dan hanya akan ada satu nama saja di seluruh Indonesia ini. Wah, keuntungannya menggiurkan sekali. Eits, tahan dulu. Itu tadi hanya keuntungannya saja yang baru dibahas. Sekarang akan saya bahas apa kerugiannya. Kelemahan atau kerugian dari badan usaha berbadan hukum ini adalah modalnya yang mahal. Hal ini terdapat di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang membatasi secara limitatif bahwa modal dasar yang harus dipersiapkan untuk mendirikan PT adalah senilai 50 juta rupiah, yang mana paling sedikit yaitu 12,5% ditempatkan dan disetor. Terdapat 5 jenis badan usaha berbadan hukum. Yang pertama, perseroan terbatas, yayasan, koperasi, BUMN, BUMD. Perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah badan usaha yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham, yang dimana setiap pemegang saham memiliki hak sebagai pemilik perusahaan dan berhak atas keuntungan yang diperoleh. Contohnya adalah PT Cashless Worldwide Indonesia Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk, PT Bank Sentral Asia Tbk. TBK mulu. TBK apaan sih? TBK adalah singkatan dari terbuka, yang artinya perusahaan ini bersifat publik atau sahamnya dapat diperjualbelikan ke pasar modal secara umum. Koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkooperasian, pada pasal 1 dijelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum. Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Jenis-jenis koperasi. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 disebutkan bahwa jenis-jenis koperasi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Yayasan adalah badan usaha berbentuk hukum di mana kekayaannya itu dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Contohnya, Yayasan Perguruan Islam Al-Azhar, Yayasan Al-Kausar,
Yayasan Saverius, dan masih banyak lainnya. BUMN. BUMN adalah badan usaha milik negara yang biasanya berbentuk perusahaan perseroan dan perusahaan umum. Contohnya seperti PT Bio Farma, PT PLN, dan Perum Damri. BUMD. BUMD adalah badan usaha milik daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah yang sebagian besar modalnya ataupun seluruhnya adalah milik pemerintah daerah. Contohnya seperti kantor PDAM, kantor Bank Pembangunan Daerah, kantor perusahaan daerah, angkutan kota, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke jenis badan usaha yang kedua, yaitu badan usaha bukan berbadan hukum. Kelebihan badan usaha bukan berbadan hukum, yaitu tidak terdapatnya pengaturan jumlah modal yang harus disiapkan dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain itu, biaya jasa pembentukan akta pendirian dari badan usaha yang tidak berbadan hukum ini lebih kecil daripada badan usaha yang berbadan hukum. Kekurangannya adalah tidak ada pemisahan antara harta perseroan dengan harta pemilik saham. Yang kedua, tanggung jawab perseroan atas kewajiban kepada pihak lain menjadi tanggung jawab pemilik saham dan pengurus perseroan. Yang ketiga, tidak bisa memiliki aset atas nama perusahaan. Lalu yang terakhir adalah tidak dapat memperoleh perizinan tertentu yang berkaitan dengan usaha perseroan. Terdapat 3 jenis badan usaha bukan berbadan hukum. Yang pertama ada CV, persekutuan firma, dan persekutuan perdata. CV adalah badan usaha yang dibentuk oleh 2 orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimilikinya kepada 2 orang atau lebih. CV ini dapat berdiri dari berbagai bidang, misalnya saja di bidang pendidikan, keuangan, transportasi, catering, dan lain sebagainya. Persekutuan firma adalah suatu bentuk persekutuan antara 2 orang atau lebih untuk menjalankan badan usaha di bawah satu nama yang digunakan bersama, dan setiap anggota firma memiliki tanggung jawab penuh atas badan usaha ini. Contohnya, firma hukum, akuntansi, Crocs, Nike, Diadora, dan masih banyak lainnya. Persekutuan perdata adalah kumpulan dari orang-orang yang biasanya memiliki profesi yang sama dan berkeinginan untuk berhimpun dengan menggunakan nama bersama. Wah, bahasanya ribet banget nih. Bisa jelasin lebih simpel nggak? Oke, bakal saya jelasin lebih simpel lagi. Jadi intinya persekutuan perdata ini adalah perusahaan yang terdiri dari 2 atau lebih individu yang modal serta keuntungannya itu dimiliki masing-masing. Jadi mereka bergabung hanya sekedar untuk menggunakan nama dari sekumpulan individu tersebut supaya lebih mudah dalam memasarkan keahlian jasa atau produk yang mereka miliki. Lalu firma. Firma ini adalah perusahaan yang terdiri dari individu-individu juga. Akan tetapi bedanya dari persekutuan perdata adalah mereka ini bergabung atas satu nama. Jadi semua modal, keuntungan itu dijadikan satu. All in one lah ya istilahnya. Yang ketiga ada CV. CV ini adalah gabungan antara sekutu dengan sekutu lain yang menjadi satu. Istilahnya sekutu kuadrat lah ya. Ngerti kan? Nah, itu tadi video dari saya. Kesimpulannya adalah perusahaan berbadan hukum itu adalah perusahaan yang terikat dengan hukum, di mana modal yang dikeluarkan untuk mendirikan perusahaan ini biasanya lebih mahal. Dan perusahaan berbadan bukan hukum adalah perusahaan yang lebih bebas dan lebih tidak terikat dari hukum. Dan biasanya modalnya itu murah,
Sekian video dari saya harap dapat membantu teman-teman semua dalam memahami apa itu perusahaan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.